Kalau kalian nggak perhatiin dari awal, A1 ini adalah mobil full listrik ya. Sayang sih di bawah kap ini nggak ada space buat bagasi tambahan, tapi ya udahlah, mobil kecil juga ya kan. Anyway, A1 pakai motor listrik di depan yang bertenaga 74 HP atau 55 kW dan torsinya 135 Nm. So, tenaga dan torsinya emang gak setinggi di Netavi itu. Tapi kalau dibanding di Bingo atau Citroen C3 sih masih comparable ya. Dan yang jelas dibanding setiap mobil listrik mikro, ini jauh lebih bertenaga ya. Kalau dibanding LCGC kayak Agya dan Brio sih emang tenaganya lebih rendah ini, tapi torsinya lebih tinggi ya. Klaimnya 0-50 km per jam butuh 4,9 detikan. Tapi yang lain gak ngeklaim angka akselerasi 0-50 ya. So kita gak dapat gambarannya juga sih. Kecepatan maksimalnya diklaim 130 km per jam. So sekali lagi better dibanding kompetitor mobil listrik harga segini. Tapi emang gak sebaik mobil bermesin bensin di harga segini ya. Transmisinya kayak hampir setiap mobil listrik direct dengan reduction gear ya. Yang di sini dikontrol pakai tombol fisikal unik ini di tengah. Cara pakainya, buat jalan masukin ke D, kita injek pedal rem sambil dorong ke bawah yang jauh gini. Buat mundur, dorong ke atas yang jauh. Buat masukin ke N, dari R kita ke bawain sedikit sambil ditahan sebentar. Dari D ke N kita ke atasin sedikit sambil ditahan. Dan kalau udah mau parkir atau berhenti, kita klik yang P di pinggir kanan sini. Baterainya ada di bawah mobil ya, pakai baterai LFP atau lithium iron phosphate yang udah pakai teknologi blade baterainya BYD ya, yang diklaim aman dari tes penusukan dan lain-lainnya itulah ya. Kapasitasnya yang varian dynamic 30,08 kWh dan yang premium 38,88 kWh. Dan ini ngasih klaim jarak tempuh sekali charge penuh hingga 300 km buat yang varian dynamic dan 380 km buat yang varian premium. Ini pakai metode NEDC klaimnya. So, varian atasnya klaimnya agak mirip sama Bingo dan Netavi itu gitu. Yang varian bawahnya dimiripin sama REV varian atas gitu ya. Mode berkendaranya bisa diganti-ganti pakai tombol di tengah sini ya. Ada mode normal, eco, dan sport. Ada mode snow juga yang bisa diaktifin pakai tombol sebelahnya. Tapi ini nggak terlalu kepake lah ya di sini. Tentunya ada regenerative braking. Jadi kalau kita lepas pedal gasnya, mobilnya bakal memelankan laju sembari sangat perlahan ngecharge baterainya ya. Dan tingkat regen ini bisa diubah dari head unit ya. Yang ada dua pilihan ini. Charge-nya ada di kanan depan sini, tinggal kita tekan aja cup charging-nya. AC charging-nya pakai port type 2, daya charging maksimalnya sampai 6,6 kW. Sedangkan fast charging atau DC charging-nya pakai port CCS2, daya charging maksimalnya yang dynamic sampai 30 kW dan yang premium sampai 40 kW. Kalau pakai daya maksimumnya, estimasi waktu charge-nya dari 30-80% dalam 30 menit ya.